Walau maha tahu tak dihitungnya, dibuang ke lautan dalam tak bertepi. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Panjang sabarnya tuh kita yang hilang, lembutnya sang Bapa memanggil pulang. Dia sambut yang rendah, lemah dan keji. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Kemurahan yang Dia limpahkan kita, darah dan nyawanya yang bayar harga. Hutang yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah.
sekali, sakit telinga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya Bapak Ibu depan belakang dan ucapkan salam yang sama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hansen. Udah. Ya, mari mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Karena Dia mengasihi kita. Mari kita mengambil waktu teduh bersama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah dengan sikap penyembahan. Bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kesetiaannya dari kekal sampai kekal dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mari menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Glory to God in the highest. Tempo. 2, 3, masuk. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. 3. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Drum. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Allah yang ditinggikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan Kristus. Dan Kristus memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita bisa hidup. Pengampunan dosa diberikan bagi kita. Dosa-dosa kita dibayar lunas oleh darahnya. Darahnya yang memulihkan kita. Karena besar, mulia kasihnya. Kasihnya menyelamatkan kita. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus-Ku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau memberikan kami harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus-Ku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari saat ini kita menghadap Tuhan dengan jujur, dengan segala kelemahan kita, dosa-dosa kita. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Segala ketakutan kita akui di dalam Tuhan. Dan mengucap syukurlah, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengampuni kita. Ya Tuhan, ini kami dengan telanjang. Ini kami dengan terbuka. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan kata-kata yang bisa menggambarkan semuanya, tapi Engkau mengetahui hati kami. Engkau tahu cerita kami. Betapa kami mungkin jatuh di dalam dosa yang sama terus-menerus. Maupun kami ingin lepas dengan kemampuan diri kami sendiri untuk lepas dari dosa, tapi kami tidak mampu. Sehingga kami jatuh dan jatuh lagi. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami.
Sungguh karena darah-Mu yang menyucikan kami, sehingga kami boleh menyebut diri kami adalah anak-anak Allah. Ampuni kami. Biarlah kami boleh hidup dengan rasa penuh syukur, karena darah yang tercurah bagi kami, memerdekakan kami, memenangkan kami, sehingga kami menjadi kepunyaan-Mu. Biarlah hidup kami boleh penuh dengan rasa syukur hari demi hari, dan mengandalkan Engkau di dalam melawan dosa, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Itu bahkan membawa kami jauh lebih dalam ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan bagi kami supaya kami peroleh kehidupan itu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Obat. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari bersama-sama kita berdiri, ucapan syukur bagi Tuhan kita. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. 3, 2, Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kami. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Demikianlah kita bisa menyebut diri kita umat-umat yang sudah ditebus adalah umat-umat kepunyaan Allah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, dan Dia adalah jalan kebenaran sebagaimana Dia nyatakan. Mari kita menaikkan iman kita dengan pujian. Yesus jalan kebenaran bagi kita. sekali lagi. Oh, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus
badai Cemilon. topan dunia, Tuhanlah pertolongan kita. Oke. Yuk. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. di badai. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Biarlah pujian kita menjadi pernyataan iman kita bahwa kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat silakan duduk kembali. Sungguh hanya di dalam Dia, hanya di dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Sekali lagi karena Dia sendiri bilang bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tuhan adalah keselamatan kita. Biarlah pujian ini mengantarkan kita untuk Dia mendengar apa maksud Tuhan. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah keselamatan kita. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku
break. Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Dan ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu. Ku tak gentar karena janji-Mu. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang di dalam dunia ini. Engkau adalah terang bagi jalan kami, sehingga tidak ada satupun yang harusnya membuat kami gentar dan takut. Perjalanan kehidupan ini, di tahun ini, mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kami khawatir, takut, dan gentar. Tetapi kami memiliki Kristus yang adalah terang dalam hidup kami. Bawa kami untuk belajar lebih lagi mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bawa kami untuk menaruh iman kami kepada Kristus. Tolonglah kami yang hari ini akan belajar firman Tuhan. Bawalah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dan mampukan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana rasanya memasuki minggu ketiga di tahun baru ini? Apakah sudah mulai banyak gejolak, ada pergumulan, ada mulai muncul masalah-masalah? Tapi melihat hari ini banyak Bapak Ibu yang datang beribadah kepada Tuhan, maka saya mengimani di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini topiknya topeng rohani tidak menyembuhkan. Bapak Ibu, apa yang ingin kita sembuhkan? Kondisi hati kita, luka batin kita, rohani kita, relasi kita, mental kita yang sedang terpuruk, atau keadaan-keadaan yang tidak sempurna, kegagalan kita, hal-hal yang menyakitkan untuk kita terima. Nah, hari ini kita mau belajar menyerahkan kepada Tuhan, tidak lagi di dalam topeng. Mari sama-sama kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Mari kita sama-sama perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata
bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Apakah Bapak Ibu punya topeng mainan di rumah? Saya punya beberapa topeng karena bocil-bocil punya topeng ya. Bapak Ibu, kalau saya pakai topeng ini, apakah membuat saya menjadi Spider-Man? Apakah memakai topeng membuat saya menjadi sehebat Spider-Man? Saya pikir Bapak Ibu pasti menertawakan. Ini enggak cocok sama sekali ya. Bapak Ibu, apa yang membuat anak-anak kita suka memakai topeng superhero? Di dalam imajinasinya mungkin dia merasa, wah hebat bisa melindungi diri, bisa melindungi orang lain. Wah mereka aman melawan musuh, mereka tidak terkalahkan. Mungkin mereka juga ingin merasa, wah saya seperti orang yang bisa diandalkan. Saya mampu, saya aman, saya nyaman, saya senang. Tetapi sebagai orang dewasa kita tahu ya, memakai topeng, memakai kostum, apapun itu tidak mengubah kita menjadi apapun. Dan tidak menyembuhkan kita dari realita hidup apapun. Meskipun kita tahu topeng rohani, topeng secara rohani yang tidak terlihat, tidak menyembuhkan, tidak mengubahkan keadaan kita. Anehnya sampai sekarang kita masih memakai topeng. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sini dimulai dengan satu berita yang Yohanes dengar dari Kristus bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebagai orang yang langsung mendengarkan dari Kristus, murid Kristus, dia menegaskan kepada kita bahwa Allah itu naturnya, kodratnya, esensinya terang. Artinya di dalam Dia tidak ada kecacatan, tidak ada kegelapan sama sekali. Terangnya tidak menjadi redup, terangnya tidak berubah-berubah. Terangnya dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah, yaitu terang yang tidak dirusakkan oleh kegelapan. Rasul Yohanes sedang mengobarkan kepada kita, menegaskan kepada kita satu kebenaran. Bahwa Allah adalah terang sejati, bahwa Kristus adalah sumber aman kita. Segelap apapun sekeliling kita, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Sesusah apapun hidup kita, kita tidak perlu berpura-pura tangguh. Karena Allah sumber aman kita, di dalam Dia berada bersama Allah di dalam terang, tidak ada kegelapan yang dapat menelan kita. Bapak Ibu mungkin ingat kisah penciptaan. Di hari pertama Allah menciptakan terang. Dan dikatakan bahwa terang itu menjadi sumber hidup bagi segala makhluk. Terang itu ada sehingga seluruh makhluk hidup menjadi hidup. Mereka tidak lagi ketakutan, mereka bisa menikmati segala sesuatunya karena ada terang. Dan kata terang itu dipakai oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dipakai juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b yang kita baca bersama-sama tadi. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Untuk meneguhkan kepada kita, Kristus, firman yang hidup, Allah yang menjadi manusia, itulah terang yang sesungguhnya. Bukan berarti ada terang yang palsu, tetapi untuk mengatakan bahwa Dialah sumber terang yang menerangi hidup kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup." Karena Kristus menebus dosa kita, maka siapa yang percaya kepadanya hidup di dalam kehidupan. Tidak lagi ada di dalam kematian, hidup dalam janji hidup kekal yang diberikan. Maka kita yang mengikut Kristus berjalan di dalam terang.
berjalan dalam janji aman Tuhan bahwa kita memiliki hidup, sementara orang yang tidak mengikut Kristus berjalan di dalam kegelapan menuju kematian yang tidak ada Kristus di dalamnya. Kristus sumber terang yang mengubahkan hidup kita, menjadikan kita terang, sehingga pergi menjauh dari sumber kegelapan. Sumber terang berarti kita mencari kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dilanjutkan ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yohanes ingin menggarisbawahi, Allah itu sumber aman kita karena Dia terang sejati. Dia adalah terang, di luar Dia hanya ada kegelapan. Di luar Kristus bukan hanya kita yang ada di dalam kegelapan, tapi seluruh relasi kita adalah relasi yang dibangun di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Yohanes ini dia menggunakan firman Tuhan ini untuk menentang mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi pada saat yang sama, surat 1 Yohanes ini juga dinyatakan kepada setiap orang yang mengaku mengenal Allah, mengaku punya Allah, tetapi masih hidup di dalam kegelapan. Karena itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang memakai topeng. Kenapa surat 1 Yohanes ini berbicara kepada kita pada hari ini? Karena banyak orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi masih memilih memakai topeng. Hidup di dalam kegelapan, hidup bertindak sesuai dengan kebodohannya, kesalahannya, pelanggarannya, perbuatan dosanya, tapi tetap mengaku Kristen. Hidup yang tidak berdasarkan kasih Kristus, gak peduli dengan sesamanya. Hidup yang tidak melakukan hal yang baik, hidup yang tidak saleh, hidup yang tidak sopan, hidup yang tidak memikirkan hati orang lain, hidup yang tidak bermoral, tidak murni, tidak jujur, hidup yang terus-menerus mengikuti kelemahan dan kekurangan dan pelanggarannya, tetapi tetap mengaku sebagai Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman ini menegur kita. Apakah kita orang-orang yang memakai topeng? Tanda pertama bahwa kita memakai topeng rohani, yaitu yang pertama, suka dengan hal-hal yang namanya pencitraan. Suka menampakkan sisi luar diri kita yang berbeda dari realita yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 tadi saya bacakan kembali. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Ini orang-orang yang mengaku bersekutu dengan Allah. Di luarnya tampaknya bersekutu. Namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tanda yang pertama yang kita lihat, orang yang memakai topeng rohani itu suka dengan pencitraan. Dari sisi luar kita kelihatan orang yang bersekutu dengan Allah, tetapi di dalam kita masih hidup di dalam kegelapan. Tampak dari luar kita mudah tersenyum, kita sering berulang-ulang berkata puji Tuhan, haleluya, bersyukur ya Tuhan baik. Tetapi di dalam kita menyimpan iri hati, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan gosip-gosip, menyimpan kedengkian. Kita suka berkata, ya aku oke kok, baik-baik aja. Bagaimana kabarnya? Oh puji Tuhan, luar biasa. Tapi seringkali di dalam kita sedang rapuh, kita sedang hancur, kita sedang khawatir luar biasa. Karena dosa membuat kita ingin terlihat dari luar baik-baik saja. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita itu mencari aman dari apa kata orang tentang kita. Kita ingin pekerjaan kita terlihat sukses, lancar, jaya. Kita ingin pernikahan kita terlihat harmonis, baik. Kita ingin pola mengasuh parenting kita dianggap bagus, luar biasa.
Kita ingin persahabatan kita, kelompok-kelompok kita terlihat akur, akrab. Kita ingin gaya hidup kita terlihat baik, menunjukkan bahwa kita orang yang cukup. Kita selalu mengejar standar baik menurut apa kata orang. Tidak ada orang yang mau menggumbar kekalahannya, kegagalannya, kekurangannya. Tidak ada, bukan? Tetapi seringkali akhirnya kita hidup berdasarkan apa kata orang tentang kita. Akhirnya kita merasa dicintai bukan karena Kristus lagi, tapi karena apa pendapat orang tentang kita. Kita merasa nyaman, kita merasa aman jika kita bisa memakai topeng menunjukkan bahwa kita baik, kita sehat, kita sukacita, kita penuh berkat. Tapi di satu saat ketika kita terus memakai topeng itu, satu saat itu akan menjadi tuntutan dan rasa takut yang luar biasa menguasai kita. Kita takut dengan judgement orang, kita takut dengan apa yang orang pikirkan kalau saya begini, kalau saya begitu. Di dalam Alkitab ada kisah Abraham yang takut sekali mengakui Sarah sebagai istrinya. Sehingga dia berpura-pura di depan raja, di depan orang-orang Mesir, dia berpura-pura seakan-akan ini saudaranya, padahal ini istrinya. Memang ada kebenarannya, memang itu saudara tirinya, tapi yang kebenaran yang utuhnya itu istrinya. Dan dia tidak mau mengakui itu di hadapan umum. Saudara yang dikasihi Tuhan menunjukkan juga kepada kita, banyak kali kita tidak ingin terlihat keburukan kita, sehingga kita memoles, mempertahankan kesan positif tentang diri kita. Tanda kedua bahwa kita memakai topeng rohani, yaitu kita suka menyangkal. Kita menyembunyikan dengan rapat sisi buruk kita, sisi negatif kita. Karena kita sangat ingin terlihat baik di depan orang. Kita punya tuntutan sendiri bahwa aku harus tampil dengan baik, aku harus punya nama baik. Sehingga kalau orang itu mengetahui sisi tertentu dari kita akan menyangkalnya. Kalau orang berkata, halo apa kabar? Mungkin kita akan pada umumnya akan menjawab, baik, puji Tuhan, baik. Kita mungkin mengatakan haleluya, puji Tuhan, baik. Padahal mungkin ya kita habis berantem di rumah. Mungkin kita habis ngamui anak di rumah. Mungkin kita habis tengkar di jalan. Mungkin kita habis memaki-maki orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita jawab baik-baik saja? Karena kita merasa tidak aman. Kita merasa tidak nyaman kalau kita kelihatan buruk di hadapan orang lain. Sebuah penelitian dipublikasikan oleh Robert Feldman, seorang psikolog yang menuliskan bahwa kebohongan itu erat kaitannya dengan nilai diri. Ketika seseorang merasa terancam nilai dirinya, dia akan memilih berbohong. Penelitian itu menunjukkan bahwa orang semakin terikat di dalam mengelola bagaimana orang lain berpikir tentang dirinya. Dan akhirnya dia mengatakan lebih banyak hal lagi yang tidak akurat. Feldman menyimpulkan bahwa kita sebenarnya bukan ingin menipu orang habis-habisan, bukan ingin membuat orang terkesan dengan kelebihan kita, tapi kita ingin mempertahankan kesan orang lain tentang kita yang positif. Saya beri contoh. Pada waktu saya masih sekolah, uang jajan itu langka. Jarang sekali diberikan uang jajan atau uang saku. Sehingga berangkat sekolah itu tidak mikir mau ke kantin. Teman-teman itu suka mengajak, ayo nanti ke kantin, ayo nanti jajan. Jawaban saya selalu, oh enggak, saya mau ke perpustakaan, saya mau baca. Kesan yang saya bangun adalah, oh ini anak rajin ya, baca buku terus. Berulang-ulang orang ngajak selalu ditolak, lama-lama orang punya kesan, oh ini anak memang maunya baca buku, gak suka jajan. Padahal kenyataannya, beberapa tertawa, padahal kenyataannya gak punya duit, gak punya uang. Tapi saya gak mengakui itu, yang saya tampilkan apa? Rajin belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita seringkali menutupi sebagian. Sebagian adalah kebenaran, ya, memang benar pergi perpustakaan, belajar, tapi sebagian kita tidak ingin tampilkan. Kita memilih mana yang saya mau perlihatkan, mana yang saya tidak mau perlihatkan. Mungkin kita berkata, aku sibuk gak ke gereja. Itu yang kita tampilkan. Tapi yang sebenarnya kita pergi keluar kota, jalan-jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah manusia yang berdosa. Kita selalu ingin menampilkan yang terbaik dalam diri kita. Dan kita merasa tidak aman kalau sisi buruk kita terlihat oleh orang lain. Kita merasa kita perlu mengorbankan kebenaran karena ada sisi yang di dalam diri kita yang kita tidak ingin orang lain tahu. Sehingga kita memilih kebohongan karena kebohongan memberi kelegaan, tapi kelegaannya jangka pendek. Pertama-tama kita berbohong kepada diri sendiri. Lama-lama tidak sadar kebohongan kita meningkat menjadi kebohongan kepada orang lain. Dan selalu ada harga yang harus dibayar. Karena sekecil apapun kebohongan itu, seputih apapun itu dosa. Dosa. Tapi kita seringkali menyangkali itu. Kita mengatakan, gak apa-apa lah, orang-orang ya gitu kok. Excuse kita, gak apa-apa lah, kabeh orang ya gitu kok. Kebohongan-kebohongan kecil membangun habit kita berdosa. Memilih jalan dosa ketimbang jalan kebenaran. Entah kenapa bolak-balik juga orang selalu beralasan ya. Berbohong itu untuk menyelesaikan banyak yang rumit. Menghindari yang namanya konflik. Daripada konflik ya, daripada tukaran, daripada nggak enakan, wes ngomong yang begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita yang beralasan dan akhirnya memilih jalan ketidakbenaran, yaitu kebohongan. Supaya nggak tambah panjang, nggak tambah ruwet, ya demi kebaikan lah kita pilih menyangkali kebenaran. Padahal justru dengan kita menyembunyikan kebenaran, menunda untuk mengatakan kebenaran, menyembunyikan perasaan kita yang sesungguhnya, kita sedang menciptakan masalah baru. Bahkan mungkin masalah yang lebih besar. Dan yang lebih parah, bukan hanya berbohong kepada orang lain dan diri kita, tapi kita tuh sering kali juga berusaha membohongi Tuhan. Tanpa kita akui hari ini, kita tidak mungkin sadar kalau kita sedang berusaha membohongi Tuhan. Kita sering kali membagikan isi hati kita, itu hanya sebagian. Yang kita menurut kita ini yang Tuhan mau aku pikirkan, ini yang Tuhan mau dengar, ini yang Tuhan mau aku rasakan. Dan itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu enggak kenal siapa kita. Seakan-akan Tuhan itu enggak tahu sedalam-dalamnya kita. Ketika kita marah, ketika kita sedih, kita sakit hati dengan orang, kita merasa nggak enak, dan kita berulang-ulang berdoa, Tuhan beri aku hati yang sukacita. Tuhan tolong aku untuk mengampuni dia. Sampai di situ kelihatannya tidak ada masalah, tapi ada bagian lain yang kita tidak sampaikan. Apa itu? Tuhan, hatiku sakit Tuhan. Aduh Tuhan, aku kok direndahkan kayak gitu. Aduh Tuhan, aku kok gak dihirau. Aduh Tuhan, kok kata-katanya gak mikir no perasaanku Tuhan. Seringkali bagian itu kita tidak sampaikan. Kita hanya sampaikan, Tuhan tolong aku untuk sabar. Tuhan tolong aku untuk kuat. Tuhan tolong ampuni dia. Padahal yang sebenar-benarnya, yang sedalam-dalamnya, jujur-jujurnya, kita kecewa, kita marah, kita sakit hati, kita pahit sekali diperlakukan begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita gagal pahami adalah bahwa Tuhan juga seringkali ingin berbicara kepada kita melalui penderitaan kita. Melalui kegagalan kita, melalui kejatuhan kita, melalui masalah hidup kita, melalui sakit hati kita, melalui tekanan mental kita. Justru di dalam keadaan yang gelap itu,
Tuhan kita itu mengenal kita jauh lebih dalam daripada diri kita sendiri. Dan Tuhan rindu kita mengalami kehadirannya, mengenali suaranya di dalam duka cita kita, di dalam ketidakpuasan kita, di dalam kekecewaan kita, di dalam kemarahan kita, di dalam keiri hatian kita. Tuhan itu mau mengatakan sesuatu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat di dalam cerita-cerita Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengakui kondisi batinnya yang hancur, kelelahannya yang luar biasa, dan tidak berbohong tentang keadaannya. Kita ingat Nabi Elia di dalam doanya, ya Tuhan ambillah nyawaku karena aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Dia kelelahan, dia mengalami rasa putus asa, dia mengalami rasa sendiri, dia mengalami perjuangan yang seakan-akan sia-sia. Dan kepada Tuhan, dia itu bercerita, dia itu berdoa, Tuhan, aku gak kuat untuk hidup Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan ambil nyawanya? Yang lucunya ya, Tuhan kasih dia makan, Tuhan kasih dia minum, Tuhan kasih dia tugas yang baru. Saudara, Tuhan peduli dengan perasaan kita yang hancur. Tuhan peduli dengan kegagalan kita. Tuhan peduli ketika kita protes ya, dalam tanda kutip kita protes sama Tuhan. Aduh Tuhan kok begini? Ketika kita menyampaikan itu, Tuhan tuh peduli. Di dalam doa kita yang egois, di dalam kata-kata dan perasaan kita yang sembrono, apakah Tuhan memalingkan mukanya? Enggak. Tuhan menyambut kita. Tuhan mau kita datang mengakui segala perasaan kita yang putus asa, kegagalan kita, kehancuran kita. Kita lihat Nabi Yunus, ketika dia disuruh ke Niniwe dia nggak mau. Akhirnya dia pergi ke Niniwe dipertobatkan, dia marah, dia kecewa. Tuhan kok orang bangsa sekejam ini Tuhan ampuni. Di dalam kemarahannya, di dalam ketidakpuasannya, di dalam kekecewaannya, dia itu doa sama Tuhan. Tuhan cabutan nyawaku buat apa? Kira-kira begitu ya. Di dalam doanya menurut nalar kita sembrono ya. Kok nemen nih doa sama Tuhan kok berani kayak gitu. Tetapi itu jujur apa adanya dirinya. Itulah keadaan yang sesungguhnya dia hancur, dia putus asa, dia kecewa, dia marah. Dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk menutupi kekecewaan kita. Tuhan memanggil kita bukan saat kita sempurna. Tuhan memanggil kita justru saat kita berdosa, saat kita jatuh, saat kita gagal, saat kita penuh dengan kekecewaan. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk kita memoles semuanya dengan kesempurnaan, dengan hal-hal yang baik terlihat di luar. Bukan. Tuhan mau kita datang kepada Dia, mengatakan yang sejujur-jujurnya. Dan ketika kita datang kepada Dia, Dia ingin kita mengakui kemarahan kita, mengakui semua emosi kacau yang membingungkan kita, mengakui pelanggaran dosa kita. Dan ketika kita menjadi otentik di hadapan Tuhan, apa adanya, kita tidak lagi menggenggam kebenaran versi kita. Kita tahu Tuhan kenal siapa kita. Tuhan itu peduli. Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saya masih SD, mau naik ke SMP, baju SD sama baju SMP beda kan. Nah, waktu mau naik ke SMP ini nggak punya uang untuk beli seragam. Jadi hari-hari kan libur antara SD ke SMP panjang kan. Ini hari-hari penuh pergumulan. Belum ada seragam Tuhan, tolong Tuhan. Besok hari terakhir Tuhan, tolong Tuhan. Detik terakhir. Doanya kayak semakin ngebut ya. Semakin kasih deadline Tuhan, ini Tuhan, besok sudah sekolah Tuhan. Doa seorang anak ya, seorang anak yang putus asa. Ternyata sampai hari pertama sekolah, nggak punya seragam. Jadi saya pakai seragam SD. Yang lain sudah pakai seragam
biru putih ya zaman dulu. Saya pakai putih merah, anak SD sendirian. Semingguan pakai baju SD. Teman-teman semua sudah pakai baju SMP, saya sendiri pakai baju SD. Di dalam pemikiran saya, Tuhan sesimpel itu loh, minta seragam loh, kok gak dikasih? Saudara bisa bayangkan kecewaan hati kita saat doa kita tidak terjawab. Seputus asa itu dan seakan-akan Tuhan gak jawab. Dan di dalam keheningan, doa yang tidak dijawab, kita kecewa kan? Kita marah kan? Kita menuntut kan? Kita bertanya kan? Tuhan kok gak dijawab? Seragam doang loh Tuhan. Tapi seminggu setelah itu, ada orang tua murid ya, yang kakak-kakak kelas, nggak kenal juga, cuma tanya, kamu mau nggak seragam anakku yang sudah nggak cukup? Mungkin cukup di kamu. Saya terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan lagi kan. Puji Tuhan, terima seragam, tinggal dikecilin bisa dipakai. Saudara, hari itu saya belum ngerti. Pada waktu saya refleksi ini, saya teringat dengan kisah itu, saya baru mengerti. Seringkali kita itu di dalam doa kita, di dalam permintaan permohonan kita itu mau berpikir kalau aku enggak menspesifikkan permintaanku, Tuhan enggak dengar. Ini sudah spesifik loh Tuhan, minta seragam, enggak ada embel-embel lain. Tapi ketika itu tidak dijawab seperti yang dibayangkan, kita juga menjadi kecewa dan marah. Akhirnya kita tidak lagi mencari Tuhan, kita melarikan diri kepada yang lain. Itu loh salahnya kita. Ketika kita merasa frustasi, kita putus asa, kita kecewa, kita marah, kita bukan cari Tuhan. Kita cari yang lain, kita balas dendam. Ceritanya gak mau ke gereja. Gak dijawab kok doa sesimpel itu gak dijawab. Gak mau ke gereja. Kita pilih jalan lain. Padahal saat doa kita tidak terjawab, saat hidup kita tidak seperti yang kita mau, justru Tuhan itu sedang berbicara sesuatu kepada kita. Hari ini saya jadi mengerti ketika segala sesuatu tidak seperti yang dipikirkan, ketika tahun-tahun penuh kesulitan, ketika ada masalah yang terjadi tidak selesai, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa untuk hidup kita? Bagian ini yang sering kali kita gagal mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus mengulang cara-cara yang tidak sehat. Ketika kita berkata-kata sarkas, kita bilang aku membela diri. Ketika kita menuntut orang sempurna, padahal kita juga tidak sempurna, kita mengatakan ya memang harus begitu. Ketika kita balas menyakiti, kita ngomong, ya karena dia bikin aku pahit hati, kita terus mengulang-ulang cara yang tidak sehat. Namun kita juga terus berpura-pura baik-baik saja dan kita berdoanya tetap sama. Tuhan jadikan aku lebih sabar, Tuhan jadikan aku lebih kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita Tuhan mau berbicara sesuatu ketika kita merasa pahit hati, kita merasa dikhianati, kita merasa disakiti. Janganlah kita cepat-cepat menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan siapapun. Tapi kita belajar bertanya, Tuhan mau bicara apa untuk hari ini, keadaan ini, rasa sakit ini. Tuhan mau bicara apa kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau merangkul kita dengan kasih-Nya, sekalipun keadaan kita begitu buruk. Tuhan mau merangkul kita dengan kasih-Nya, sekalipun keadaan kita begitu menakutkan, mengerikan. Tuhan mau merangkul kita, sesungguhnya Tuhan mau berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan berbicara dalam hidup kita, membentuk hidup kita melalui kesedihan kita, melalui kekecewaan kita, melalui kegagalan kita, melalui masalah hidup kita, melalui sakit kita, melalui hal-hal yang tidak mengenakan, melalui perasaan yang tertekan. Tuhan mau bicara apa untuk hidup kita? Biarlah kita bisa belajar untuk cari Tuhan, datang kepada Tuhan, rasakan perasaan kita, terima keadaan kita, dan berdiam diri
mendengar apa suara Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menyelami perasaan sedihnya orang jika kita tidak pernah menyelami kepedihan kita sendiri dengan jujur? Bagaimana kita bisa membagikan penghiburan Tuhan kalau kita sendiri tidak mengalami penghiburan dari kasih Kristus? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang pengampunan Tuhan kalau kita tidak pernah mengakui dosa kita, kegagalan, kehancuran kita, dan kita menerima pengampunan dari Tuhan? Saudara, berapa banyak pun kita melayani, membaca Alkitab, kita melakukan pelayanan, kita persembahan, kita melakukan visitasi dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak mau jujur dengan perasaan kita sendiri, jujur dengan keberdosaan kita, jujur dengan pelanggaran kita, tidak akan ada pertumbuhan rohani. Karena kita terus berputar-putar di dalam kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan dilanjutkan lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa melepas sendiri topeng yang kita pakai bertahun-tahun. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri keluar dari kegelapan. Kita nggak bisa menghentikan kepura-puraan kita hanya di dalam terang kasih Kristus. Kalau Allah yang adalah terang, kalau Allah adalah sumber aman kita, barulah kita dapat melepas topeng-topeng kita. Barulah kita dapat berjalan keluar dari kegelapan. Karena hanya Dia terang sesungguhnya, terang yang menyelamatkan kita. Hari ini jikalau ada yang bergumul dengan perasaan sakit hati, dengan perasaan dihakimi, dengan perasaan yang luar biasa tidak ada seorang pun yang memahami, kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita sedalam-dalamnya. Dia terang yang menembus hati kita. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tanyakan apa yang Tuhan mau lewat perasaan dan keadaan yang kita alami ini. Ketika kita datang kepada Allah, sumber terang sejati, sumber aman kita, barulah kita bisa yang pertama berhenti menyangkali bahwa kita ini berdosa. Berhenti menyangkal bahwa kita ini yang salah, kita ini yang lemah, kita ini yang gagal, kita ini yang marah, kita ini yang iri hati, kita ini yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita bisa berhenti menyangkali fakta bahwa kita ini orang berdosa, barulah kita juga bisa berhenti berbohong kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan. Akui sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, ini keadaan kita. Kemudian hidup secara otentik. Apa adanya kita secara yang sebenar-benarnya. Dengan jujur, dengan jelas kita hidup di hadapan Tuhan. Tidak takut apa penilaian orang. Takutlah apa penilaian Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga belajar untuk menjadi lebih bijak. Mengelola emosi kita, memilah-milah. Ini emosi saya termasuk apa? Saya nggak mau memberi karena saya masih marah. Saya masih marah karena saya tersinggung dengan kata-katanya. Saya tersinggung karena saya merasa direndahkan. Saya tidak mau mengampuni dia karena rasa sakit hati saya. Nah, sampai di situ kita tahu ternyata kita sakit hati. Ketika kita terus belajar meneliti lebih dalam lagi, sejujur-jujurnya perasaan kita tidak suka sama dia itu apa. Sampai akhir kita menemukan, ternyata karena aku masih menyimpan dosa ini, aku nggak mau mengampuni dia, aku nggak mau melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita terbuka kepada Tuhan, mengakui kondisi hati kita, rohani kita, relasi kita, keadaan mental kita, keadaan kita yang tidak sempurna, keadaan kita yang banyak menyakitkan untuk diterima, kita juga dimampukan untuk merangkul, menerima semua kegagalan kita, yang kita berupaya hidup di dalam terang Kristus. Karena terang kasih Kristus itu sumber aman kita. Seperti apapun kita, seburuk-buruknya kita, Kristus peduli dengan kita. Dia menyambut kita. Maka ayat ini dibacakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu keputusasaan kami saat ini. Engkau tahu jikalau di antara kami ada yang menyimpan pahit hati. Engkau juga tahu bagaimana hancurnya hati kami saat kami mendatang ke hadapan-Mu. Dan kami bersyukur sebab Allah kami dengan tangan terbuka peduli kepada kami, peduli kepada perasaan kami, peduli pada keadaan hati kami. Dan Tuhan mau mengampuni kami yang telah berdosa di hadapan-Mu. Yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami, yang menyakiti kami, dan terus mencari cara untuk membalas. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami juga masih datang ke rumah Tuhan, seakan-akan semua baik-baik. Tuhan ampuni kami mengaku dosa setiap minggu, tapi kami menyimpan hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Perasaan-perasaan yang tidak diketahui oleh orang lain. Entah itu sakit hati kepada mertua kami, menantu kami, orang tua kami, pasangan kami, bahkan anak-anak kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Satu hal kecil pun tidak ada yang tersembunyi. Tuhan nyatakanlah kepada kami apa yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia dan adil. Yang rela mengampuni kami, bahkan menerima kami dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat sepanjang zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi memakai topeng di dalam kehidupan kita. Kita menjadi kepunyaan Tuhan, dan kita punya Tuhan. Aku milikmu, kau pun milikku.
Kudus tanpaku dalam kerja-Mu, oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salib-Mu. Di aliran darah-Mu. Kasih terdalam dan kirang yang terbesar, mari kita menaikkan bait yang ketiga dengan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih terdalam, kirang terbesar, telah nyata padaku. Ku sandar Tuhan, hapuskan dosa, mulia Tuhan tak nyata. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salib-Mu. Di aliran darah-Mu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salib-Mu. Di aliran darah-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami, yang terbaik yang kami berikan sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami, menjadi persembahan yang juga berkenan bagi Tuhan. Biarlah kami terus belajar bahwa ketika kami memberikan persembahan, sesungguhnya persembahan yang terbaik adalah diri kami, yang memang dari semula adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para penatua yang akan mengelolanya, supaya kami boleh berjalan menurut dengan hikmat Tuhan untuk menggambarkan semua visi yang Tuhan sudah tanamkan bagi gereja ini. Berikan hikmat bagi mereka untuk boleh mengelolanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersama dengan doa ini Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami bersama-sama berdoa untuk keadaan di Timur Tengah saat ini yang masih penuh dengan gejolak. Kami berdoa untuk Iran, dengan kondisi yang kami tidak tahu sepenuhnya, karena bahkan pemerintah membuat blackout di internet mereka sehingga informasi begitu terbatas keluar. Namun kami mendapatkan informasi bahwa banyak jiwa yang berjatuhan oleh karena demonstrasi yang ada di sana. Kami menyerahkan Timur Tengah dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan kepada Timur Tengah, memberikan perdamaian di tengah-tengah sana, supaya tidak timbul lagi jiwa yang jatuh oleh karena kekerasan dan lain sebagainya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk dunia pendidikan, terutama untuk orang tua dan juga para guru. Seringkali terjadi informasi di mana terjadi kekerasan antara guru maupun dengan siswanya. Entah siapa yang salah, namun biarlah hikmat Tuhan boleh memenuhi setiap orang tua Kristen, agar mereka boleh mengajarkan kasih kepada anak-anaknya maupun kepada gurunya. Biarlah dunia pendidikan juga boleh menjadi lebih baik. Terlebih lagi anak-anak Tuhan boleh dimenangkan, boleh mengenal Kristus dan mengenalkan Kristus bagi dunia. Ini doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah semuanya terjadi menurut waktu dan kehendak-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Terima kasih untuk penata layan yang sudah terlibat, singer, pemusik, multimedia, soundman. Terima kasih juga Lo Susulina yang sudah melayani firman Tuhan di KU1 dan KU2. Tuhan berkati kita sekalian. Izinkan saya bertanya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini? Boleh lambaikan tangan sekilas supaya kami boleh menyambutnya. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Ada satu orang di belakang. Selamat datang di GKT Hosana Bumi Permai. Kita punya 3 jam ibadah, jam 7.30, jam 10, dan ibadah jam 5 sore. Jika ada rekan-rekan yang membutuhkan informasi atau mau diajak ke sini, kita punya 3 ibadah itu Bapak Ibu. Selamat datang di GKT Hosana Bumi Permai. Saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan mengembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan kerinduan yang sangat besar untuk terus berseru agar Tuhan boleh memulihkan hati dan pikiranmu. Jangan terus meminta agar Tuhan memulihkan situasi atau keadaanmu. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi oleh Roh Tuhan dan Dialah yang akan membawamu kepada pembaharuan yang berarti. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.